Tuhan, Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. GCCC Surabaya beralamatkan Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur. Dengan jam kerja seperti di hadapan saudara. Saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di hadapan saudara. Program-program ibadah dan update informasi pelayanan GCCC Surabaya dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, dan YouTube GCCC Surabaya. Saudara yang ingin mendukung pelayanan GCCC Surabaya atau memberi persembahan dan perpuluhan dapat melalui nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kami percaya setiap benih yang ditabur pasti akan menuai hingga berkelimpahan. Sebelum kita memulai fellowship hari ini, mari kita berdoa. Kuasa kasih karunia Kristus, Bapa kami yang di sorga, Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru dan berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Wow. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Wow. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Wow. Haleluya, haleluya. Wow. Jesus, ku sembahkan lama-lama lama-lama-Mu. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Wow. Haleluya. Mari sembah Dia. Lama-lama Jesus, Jesus, we worship You, we worship You. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya satu nama, Yesus
saja. Oh, Jesus, Jesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut
segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah sekali kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih anugerah kemurahan Tuhan sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun dalam posisi online. Dan mari Bapak, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami untuk kami tetap melaju menghadapi pandemi saat ini. Berkati kami semua yang mendengar, berkati hamba-Mu yang sederhana saat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Di dalam naskah doa kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah online GCCC Surabaya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ditanya oleh seseorang, Pak, apa Pak itu yang namanya integritas? Kemudian saya ingat beberapa bulan yang lalu saya sudah siapkan ya khotbah mengenai integritas. Dan saya katakan, Ibu, integritas itu adalah kejujuran atau dapat dipercaya. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai integritas atau kejujuran. Kita akan buka di dalam kitab Nabi Mika pasal 7 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman-Nya. Mika 7 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Dan kita akan ungkap apa itu artinya jujur. Jujur adalah tidak berbohong, tulus, dan tidak berperilaku curang. Saat pandemi ini kita akan langka melihat orang jujur. Bahkan sekarang marak di sana sini di sekitar kita banyak penipu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara dan saya harus hati-hati. Jangan percaya kepada siapapun, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya mati buat saudara dan saya di atas Golgota. Kejujuran atau integritas harus ada di dalam kehidupan setiap murid-murid Kristus. Kalau ada falsafah dunia yang mengatakan, Pak, kalau kita jujur pasti hancur. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya harus punya tekad, harus punya keyakinan bahwa kalau kita jujur, kita pasti mujur. Karena apa? Kita orang benar, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak pernah ditelantarkan, kita tidak pernah ditinggalkan. Orang jujur jalannya berat dan rintangannya banyak, bahkan dibenci banyak orang. Tetapi orang jujur ujung-ujungnya pasti menang. Haleluya. Dan kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi,
Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Mari hari ini Bapak Ibu, jangan dengarkan falsafah dunia. Ya, kalau kita jujur, kita pasti hancur. Tapi kita harus dengar firman Tuhan. Kalau kita jujur, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita jujur, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Hari ini banyak kejadian tipu menipu. Bahkan itu teman yang paling dekat sekalipun. Beberapa minggu yang lalu saya terkejut, ada seorang yang sudah percaya kepada temannya dan dia serahkan uang yang ada di deposito, satu-satunya yang dia miliki ya sekitar 3,5 miliar. Dia serahkan kepada temannya. Bulan pertama pembayaran bunganya bagus, bulan kedua bagus, bulan yang ketiga dada, alias apa? Dilarikan uangnya yang 3,5 miliar. Dan hari ini ya ibu ini susah sekali. Karena apa? Itu satu-satunya uang yang dia miliki, harta berharga yang dia miliki. Karena suaminya sudah meninggal dan itu uang hasil daripada jeripaya mereka berdua. Oleh sebab itu hari ini jangan percaya kepada siapapun, tetapi percaya kepada Yesus yang sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita bersama-sama. Ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi yang terjadi sekarang, terutama anak-anak muda, ingin kaya dengan cepat, ingin maju dengan luar biasa, tanpa melalui step by step, tanpa melalui satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Dia kepinginnya ingin melompat jauh daripada orang-orang yang lebih tua. Dan akibatnya apa? Dia jatuh di dalam penipuan, dia jatuh di dalam kejahatan. Mari hari ini, mengapa kita tidak jujur atau tidak berterus terang? Yang pertama, di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72, bisa dibaca untuk menyingkat waktu. Di situ ada seorang murid Tuhan yang namanya Petrus. Dia orangnya strong, dia orangnya berani. Tetapi ketika dia diliputi rasa takut, maka dia tidak berani berkata jujur. Bahkan sampai dia 3 kali menyangkal bahwa Yesus itu adalah gurunya. Enggak, aku enggak kenal dia. Enggak, aku enggak kenal. Sampai 3 kali dan akhirnya ayam berkokok. Ketika ayam berkokok, Petrus baru sadar bahwa apa yang dikatakan gurunya Yesus, bahwa Petrus, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Oleh sebab itu mari hari ini biarlah kita tidak diliputi rasa takut, tetapi kita diliputi rasa yang berani. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan oleh perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua, mengapa kita tidak berkata jujur atau berterus terang? Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 15 sampai mulai 11 sampai 15, di situ ada sekumpulan pasukan penjaga kubur Yesus. Karena disuap, karena mamon, karena uang, akhirnya pasukan penjaga kubur Yesus berkata tidak sebenarnya. Oleh sebab itu mari hari ini banyak di antara kita, ya, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita hidup karena mamon, maka perkataan kita bisa bolak-balik. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, kita harus katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Seperti di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Kita akan baca Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37, dikatakan apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu mari hari ini kita tidak perlu sumpah demi Tuhan, sumpah demi apa? Tetapi kita katakan apa? Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Memang kadang-kadang berat, tetapi itu yang harus kita lakukan
sebagai murid Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti bisa melakukan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang membantu, yang menolong kita untuk berkata jujur, untuk melakukan sesuatu yang benar. Ada sebuah perusahaan ketika rombongan daripada pegawai-pegawainya istirahat, kan diberi waktu istirahat 1 jam, mulai jam 12 sampai jam 1. Dan ketika ditunggu sampai jam 2 lebih kok belum nongol rombongan daripada karyawan-karyawati daripada perusahaan tersebut, dan ketika sudah sampai kantor ya hampir jam 2:30, kemudian pimpinan ngomong, memangnya ada apa? Kok sampai telat sedemikian lama? Oh itu Pak, banyak bocor Pak. Kemudian pimpinan tersebut dapat hikmat ya, dari 5 karyawan-karyawati yang ada di mobil yang tadi ngomong banyak bocor, maka dipanggil satu persatu. Dan seorang wanita atau karyawati tersebut ditanya, yang bocor ban sebelah mana? Yang depan Pak, sebelah kiri. Kemudian yang kedua, karyawan pria dipanggil, yang bocor ban sebelah mana? Oh yang belakang Pak, bagian kanan. Kemudian yang ketiga dipanggil lagi, memang yang bocor ban sebelah mana tadi sehingga kamu sampai telat 1 jam lebih? Itu Pak, ban yang sebelah kiri Pak, bagian belakang. Nah, dari ketiga orang ini jawabannya tidak ada yang benar, alias apa? Bohong. Akhirnya ketahuan bahwa mereka pergi ke suatu mall dan mereka lupa bahwa waktu untuk istirahat harus 1 jam. Oleh sebab itu mari hari ini katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Mari hari ini walaupun berat tetapi kita akan lakukan yang namanya kejujuran. Orang jujur pasti benci akan kejahatan. Orang jujur pasti takut akan Tuhan. Orang jujur pasti hidup di dalam kebenaran. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita lihat pribadi yang namanya Yusuf. Dimanapun dia ditempatkan, di situ disukai orang. Kenapa? Yusuf seorang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, meskipun zaman sekarang langka cari orang jujur, langka cari orang yang dapat dipercaya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dan saya bisa dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini, ada seorang yang baru saja di PHK, dan ketika dia naik sepeda motor, tahu-tahu diserempet dengan sepeda motor yang lain. Akhirnya dia menghindar dan harus nutul, harus nyentuh mobil Alphard. Terus ada luka di belakang daripada mobil Alphard tersebut. Secara manusiawi dia ingin melarikan diri, tetapi dia ngomong, enggak, aku harus bertanggung jawab. Dan dia tunggu sang pemilik Alphard ini kembali ke mobil. Dan berapa puluh menit pemilik daripada mobil Alphard ini datang. Kemudian pemuda ini ngomong, Pak, saya minta maaf Pak, tadi saya sudah diserempet motor sehingga saya oleng, sehingga motor saya mengenai mobil Bapak. Dan saya akan ganti ya Pak. Saya akan angsur Pak, berapapun biayanya. Dan apa kata bos yang naik mobil Alphard tersebut? Besok ya, jam 8 kamu datang ke alamat tersebut. Sepanjang malam pemuda ini tak bisa tidur. Dia berkata, harus mengganti berapa aku dengan luka daripada mobil Alphard tersebut. Tetapi besoknya dia beranikan diri untuk datang ke alamat tersebut. Ketika dia datang ke alamat tersebut,
dia melihat, waduh, rumahnya seperti istana, sangat gede, sangat mewah, sangat bagus. Dan ketika jam 8, dia dibukakan pintu oleh pembantu daripada bos besar tersebut. Maka dia dipersilakan untuk datang menemui bos di ruang tamu. Dan ketika bos tersebut ngomong, mulai besok tolong kamu jadi pegawaiku. Duh Pak, saya kan sudah merugikan Bapak. Iya, gak apa-apa, aku gak beri dengan semuanya itu. Mulai besok kamu bekerja di tempatku. Dan ketika besok paginya dia datang ke kantor, maka bos ini menaruh pemuda yang sudah nyerempet mobil Alphardnya kemarin lusa di bagian gudang, menjadi kepala gudang. Selidik punya selidik, saudara. Ternyata bos ini mencari orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Barang di gudang tersebut harganya sangat mahal, sangat banyak jumlahnya, sehingga dia perlu orang yang dapat dipercaya. Dari kejadian ini, mari hari ini tidak usah bingung, tidak usah pusing dengan keadaan yang tidak menentu. Jangan melakukan tipu sana, tipu sini, tetapi kita tetap percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup dan berharap kepada Tuhan Yesus. Hari ini, sebelum kita masuk tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari biarlah kejujuran akan menjadi bagian dalam hidupku. Ini tanamkan di dalam hidup saudara, dan akan saya tanamkan dalam hidup saya. Hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini sampai mau, sampai ajal menjemput kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran
setiamu, ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu, Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Yesus, kaulah terang. Bapak Ibu, punya persediaan tubuh dan darah Yesus. Dan di rumah bisa disiapkan dan segera kita masuk di dalam tubuh dan darah Yesus dengan percaya bahwa tubuhnya menguatkan kita, darahnya sudah membebaskan kita dari segala dosa. Mari Bapak Ibu yang ada sakit penyakit, ada masalah kehidupan, ada problema rumah tangga atau problema ekonomi, dengan percaya kita angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada minyak zaitun di rumah, bisa disediakan, dan kita angkat sama-sama. Bapak yang baik, inilah minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup pada zaman Nuh. Dan ini tanda kesukaan, tanda kemuliaan Bapa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Dan setiap luka, setiap penyakit, setiap masalah problema kehidupan, dengan kami mengoleskan minyak ini, sakit disembuhkan, problema diberikan jawaban, putus pengharapan diberikan jalan keluar, dan lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukan minyak zaitun ini yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang memberikan pertolongan, tetapi kuasa darah Tuhan Yesus, kuasa nama Tuhan Yesus. Di dalam naskah berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga malam ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan, Engkau sudah pertemukan kami semuanya, dan pertemukan pada jam-jam dan hari-hari kebaktian yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami akan hidup di dalam wacana yang baru. Kami akan berkata iya, kami akan berkata jujur dimanapun kami berada, karena kami tidak takut apa yang mau manusia katakan tentang kami, karena kami ingin Tuhan menjadi copy paste daripada Yesus Kristus. Di mana kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Di mana kami berada, kejujuran akan nyata. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang ditipu orang, setiap tahunmu yang dirugikan orang, dipulihkan, dikembalikan, dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dipulihkan, disembuhkan, diberikan jalan keluar. Katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan